Hey, Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur di akhir pekan ini, sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung di minggu ini chapter One Piece libur, jadi seperti biasa kita akan membahas beberapa hal unik terkait dengan One Piece dan salah satunya adalah kita akan membahas bagaimana ada beberapa karakter yang disinyalir akan membangkitkan haus suka haki miliknya di kemudian hari dan menambah deretan para pengguna haki terlangka ini. Ada beberapa orang yang punya peluang untuk memiliki haki ini dan juga diikuti dengan beberapa alasan mengapa dia harus menggunakan kemampuan yang satu ini. Jadi seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Haus suka haki adalah haki yang paling langka di One Piece. Haki ini sepertinya tidak bisa dilatih karena pemiliknya sudah memiliki kekuatan ini sejak lahir. Meskipun paling langka, aplikasi haus suka haki sepertinya lebih terbatas dibanding dengan busu suka haki dan juga kenbun suka haki. Nah, para karakter biasanya menggunakan busu suka haki untuk menyerang dan kenbun suka haki untuk mendeteksi ataupun mengantisipasi serangan. Kemudian bagaimana dengan haus suka haki? Fungsi dari haus suka haki tentu bukan hanya untuk membuat seseorang pingsan. Pertama, bentrokan haus suka haki dapat membuat gelombang kejut. Nah, pada saat dua orang menggunakan haki ini bertabrakan, gelombang kejut akan tercipta. Gelombang tersebut akan merusak objek di sekitarnya seperti cermin dan bagian dunia cermin saat Katakuri dan Luffy bentrok. Orang dengan kemauan yang lemah akan runtuh dalam radius itu. Bahkan mereka yang memiliki tekad besar masih akan terdorong oleh gelombang kejut tersebut. Selain itu, dampak ini seperti menciptakan kilat. Benturan petir menandai beberapa karakter memiliki haus suka haki meski belum pernah menggunakannya untuk menjatuhkan seseorang seperti Roger dan Kaido. Uniknya, bentrokan haus suka haki ini tidak harus dipicu oleh serangan fisik seperti yang dilakukan oleh Shirohige dan juga Roger ketika Luffy dan Katakuri hanya menatap. Haus suka haki mereka bertabrakan, menghancurkan lingkungan dan melumpuhkan beberapa orang di area tersebut. Yang kedua adalah membuat orang dengan tekad lemah menjadi pingsan dengan haus suka haki ini. Nah, ini adalah fungsi dasar dari haus suka haki. Ketika seseorang melepaskan haus suka haki mereka yang memiliki kemauan yang lemah akan runtuh. Nah, dengan sangat mudah bagi seorang master haus suka haki untuk menjatuhkan puluhan ribu orang sekaligus hanya dengan melepaskan aura mereka. Contoh, Luffy pernah melakukan ini di Pulau Manusia Ikan dengan melumpuhkan 50.000 orang sekaligus. Kemudian ketiga, serangan lapisan haus suka haki yang ini juga mengejutkan. Haus suka haki juga bisa digunakan untuk melapisi serangan seperti saat Kaido menggunakan Raimi Haki untuk membuat pukulannya semakin mengerikan. Menurut Kaido, hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Nah, Luffy baru mulai mengerti bagaimana melakukannya di Onigashima. Serangan yang dilapisi haus suka haki membuat jurusnya semakin mematikan. Bahkan dalam bentuk hybrida Kaido bisa dirobohkan oleh Luffy ketika Luffy mulai menggabungkan haus suka haki miliknya ke dalam serangan miliknya. Kemudian yang keempat, mengantisipasi dan bahkan menjinakkan hewan dengan haus suka haki. Nah, ini diperlihatkan oleh Shanks dan juga Luffy. Shanks pernah memelototi monster laut yang baru saja memakan lengannya untuk pergi. Kemudian Luffy juga beberapa kali membuat dirinya mampu untuk menangani monster dengan sangat-sangat mudah. Yang terakhir adalah menghancurkan objek tertentu. Nah, dengan haki yang spesial ini memiliki potensi tidak hanya untuk melumpuhkan orang tetapi juga untuk menghancurkan objek. Shanks terlihat mendemonstrasikan kekuatan ini saat mengunjungi kapal dari Shirohige. Haus suka haki yang dia keluarkan sangat besar hingga bagian kapal Shirohige ini retak. Biasanya hal seperti itu hanya terjadi saat terjadi bentrok antara dua pengguna haus suka haki. Namun ngerinya bagi Shanks, hakinya sangat sudah cukup untuk menghancurkan kayu meski ia hanya berjalan saja, bukan bertarung. Nah, sekarang kita akan mengulik karakter yang berpotensi membangkitkan haki sang penakluk ini. Pertama adalah Koby. Koby adalah anggota Sword Marinir dan juga memiliki potensi yang luar biasa untuk memiliki haki ini. Menjadi anak didik dari Garp, Koby akan menjadi besar di masa depan. Tujuan dia adalah menjadi laksamana angkatan laut dan telah mendapatkan gelar sebagai pahlawan marinir. Nah, mentornya Garp memiliki haki penakluk dan juga merupakan pengguna yang sangat efektif dari bentuk lanjutannya. Sementara Koby tidak memiliki kekuatan untuk saat ini, namun dia pasti bisa membangkitkannya di masa depan. Kemudian yang kedua adalah Trafalgar Law dan juga Yutas Captain Kid. Mereka berdua adalah anggota generasi terburuk dan di antara yang terkuat yang termasuk di dalam kelompok ini. Mereka sama-sama memiliki bounty 3 miliar berry di kepalanya yang merupakan indikasi seberapa kuat mereka sebenarnya. Kid dan Law pasti memiliki bakat untuk menjadi raja dan mereka telah membuktikannya dengan berperan mengalahkan Big Mom. Nah, mereka pasti bisa mendapatkan kemampuan ini di masa depan karena mereka lah sosok-sosok yang diharapkan akan menggantikan posisi dari era lama dan menjadi saingan terkuat dari Luffy di masa depan.
Yang ketiga ada Kapten Usopp. Ini memang agak sedikit rancu. Usopp seringkali sangat pengecut, namun ironisnya mimpinya adalah menjadi pejuang lautan yang pemberani. Usopp juga pembohong besar, namun lucunya sebagian besar kebohongannya akhirnya menjadi kenyataan. Dia telah bercanda tentang haki penakluknya beberapa kali dan tidak mengherankan jika nanti kita akan mendapatkan dia memiliki kekuatan yang luar biasa ini di masa depan. Kemudian yang keempat ada Sabo. Dia dikenal sebagai Kaisar Api dan seperti yang disebutkan dalam cerita baru-baru ini, ketenarannya bahkan melampaui Dragon. Sabo memiliki porsi yang luar biasa dalam cerita dan mengingat pentingnya posisi yang dia tangani saat ini, memiliki haki penakluk adalah hal yang sangat minimal baginya. Di masa depan, dia mutlak harus membangkitkan kekuatan penakluk ini. Kemudian yang kelima ada Sanji. Nah, karakter ini juga punya potensi kuat memiliki Hosoka Haki seperti Luffy dan juga Zoro. Berasal dari kerajaan Germa, berarti Sanji memiliki bakat menjadi seorang raja dan fakta bahwa dia dianggap gagal. Sementara pada kenyataannya, dia akhirnya menjadi yang terkuat dari semua anggota kerajaan Germa. Sanji juga sangat kuat dan tekadnya tidak bisa diremehkan. Di masa depan, dia pasti dapat bisa menaklukkan haki penakluk ini. Kemudian yang keenam ada Buggy. Buggy adalah karakter yang terus-menerus gagal di One Piece. Sangat mengejutkan bagi kita di final saga ini, Buggy memiliki ambisi yang luar biasa yang ingin menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece. Faktanya, ambisinya bahkan membuat malu Mihawk dan juga Crocodile yang hanya memiliki tujuan kecil dan tidak terlalu peduli dengan gambaran besarnya. Jadi, ambisi dan keinginan Buggy cukup besar untuk melihatnya mendapatkan haki penakluk ini di masa depan. Ketujuh ada Dragon. Masih banyak misteri mengenai Monkey D. Dragon, ayah Luffy yang menjabat sebagai tentara revolusioner ini. Saat ini, Dragon menjadi orang yang paling dicari di dunia karena tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan dunia. Nah, kemungkinan besar nama besar dari Dragon ini juga memiliki Hosoka Haki yang akan ditampilkan di masa depan nanti. Lanjut, kita ke nama Rox the Sebek. Meski merupakan seorang bajak laut yang diceritakan di masa lalu, beberapa teori mengatakan bahwa Rox masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Dia dikenal sebagai penguasa lautan saat itu. Dia mempunyai mimpi yang tidak masuk akal, yakni menjadi raja dunia. Nah, dia juga mantan kapten kru bajak laut yang besar yang terdiri dari Yonko di masa depan seperti Kaido, Big Mom, dan juga Shirohige. Yups, karena tidak aneh jika nantinya dia akan dipastikan menjadi pengguna Hosoka Haki selanjutnya. Kesembilan ada Sakazuki alias Akainu. Sifatnya yang keras bisa membuat angkatan laut semakin berkembang meski pandangannya tentang keadilan berbeda dengan keadilan sebenarnya. Akainu mungkin juga memiliki Hosoka Haki. Tidak hanya itu, kemungkinan Akainu ini menang melawan Aokiji karena Hosoka Haki miliknya. Dan terakhir, kita punya Marshall Deitch. Hingga saat ini dia masih belum pernah sekalipun menunjukkan Hosoka Haki miliknya. Namun yang bisa diangkat menjadi Yonko tentunya bukanlah orang biasa. Salah satu orang bernama D mungkin berpotensi menjadi raja bajak laut berikutnya. Dan tidak aneh rasanya jika dia mungkin juga memiliki Hosoka Haki seperti rivalnya Monkey D. Luffy. Jadi apakah ada karakter lain juga yang berpotensi membangkitkan Hosoka Haki miliknya? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisa yang kurang maupun kata-kata yang miss. Sampai jumpa di teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.